anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu ya. Terutama di tengah pandemi ini, semoga kalian bisa selalu menjaga kesehatan kalian supaya terhindar dari segala penyakit. Oke, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri Ibu lagi. Nama Ibu Ruth yang mengajar matematika kalian selama beberapa pertemuan ke depannya. Untuk materi hari ini kita masih melanjutkan materi himpunan, yaitu dengan submateri operasi himpunan. Yuk kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Oke, hari ini materi kita operasi himpunan. Pada operasi himpunan ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, irisan atau intersection. Yang kedua, gabungan atau union. Yang ketiga, komplement. Yang keempat, selisih atau difference. Kita mulai dari yang pertama, irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Jadi, anggotanya itu ada di A dan juga ada di B. Irisan tersebut dilambangkan dengan seperti huruf N ini. Lanjut, notasi pembentuk himpunannya itu dibacanya A iris B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota B, himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka A iris B itu 2, 4, 6 karena 2, 4, dan 6 sama-sama ada di A dan sama-sama ada di B. Nah, ini gambarnya. Ini ada A, kita bikin anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ada 2, 4, 6, 8. Berarti hasil irisannya ada di sini. Kita arsir gambarnya yang ada di diagram frame-nya. Lanjut, yang kedua, gabungan atau union. Gabungan dari dua buah himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi, kalau ada himpunan A dan himpunan B, berarti gabungannya semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B. Dan kalau ada anggota yang sama, tidak dituliskan 2 kali, tapi dituliskan 1 kali saja. Dilambangkan seperti huruf U. Notasi pembentuk himpunannya A gabung B sama dengan X, di mana nilai X anggotanya himpunan A atau X anggota B. Contohnya, himpunan P anggotanya A, B, C, D, E, F. Himpunan R anggotanya A, I, U, E, O. Maka P gabung R atau P union R sama dengan A, B, C, D, E, F, I, U, O. Kenapa? Karena semua anggotanya sudah tertulis dan yang sama tidak dituliskan lagi. A sama, tetapi dituliskan 1 kali saja. Lalu ada huruf E yang sama, tapi dituliskan 1 kali saja. Nih, untuk gambar diagram Venn-nya, berarti kalau gabungan berarti yang diarsir semua himpunan P dan semua himpunan R. Lanjut, yang ketiga, komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Jadi, di luar himpunan A. Dilambangkan dengan A pangkat C atau dibaca A komplement. Notasi pembentuk himpunannya A komplement sama dengan X, di mana X anggota S atau semesta, atau X bukan anggota A. Contohnya, S sama nilai himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan M-nya anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka M komplementnya berarti di luar nilai M ada 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa? Karena 2, 4, 6, dan 8 itu merupakan anggota himpunan M. Jadi M komplementnya di luar
anggota himpunan M, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Untuk gambarnya, berarti kan ini himpunan M, berarti komplemennya di luar himpunan M, berarti di luar himpunan M itu yang diarsir. Lanjut, yang selanjutnya selisih atau difference. A selisih B adalah himpunan dari semua anggota A yang bukan anggota B. Dilambangkan dengan tanda kurang. Notasi pembentukan himpunannya, A selisih B, A kurang B sama dengan X anggota A dan X bukan anggota B, atau sama juga dengan A iris B komplement. Contohnya, ada himpunan R, anggotanya A, B, C, D, E, F, G. Himpunan T, anggotanya A, D, G, H, K. Maka R dikurangi T itu nilainya B, C, E, F. Kenapa? Karena kan selisih itu berarti semua anggota A yang bukan anggota B, berarti semua anggota R yang bukan anggota T. A itu anggota T, B bukan, berarti masuk. C bukan juga anggota T, maka dia masuk ke pengurangannya. D merupakan anggota T, jadi tidak ditulis. Lalu E bukan anggota T juga, ditulis. F juga bukan anggota T, berarti termasuk juga. Sedangkan G merupakan anggota T, jadi R dikurangi T itu anggotanya B, C, E, F. Untuk gambar diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ini ada R, kita kurangkan dengan himpunan T. Maka R kurang T itu gambar yang diwarnai ini. Jadi R dikurangi T. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu sifat-sifat operasi himpunan. Ada 5. Yang pertama sifat idempotent, yang kedua sifat identitas, yang ketiga sifat komutatif, yang keempat sifat asosiatif, yang kelima sifat distributif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama sifat idempotent. Ada A iris A sama dengan A, lalu A gabung A sama dengan A. Contohnya, diketahui himpunan J anggotanya 2, 4, 6. Tentukan J iris J, J gabung J. Maka kalau J iris J, anggota J itu kan 2, 4, 6, kita iriskan dengan anggota J juga 2, 4, 6. Maka hasilnya juga tetap 2, 4, 6. 2, 4, 6 dan 2, 4, 6 ini merupakan himpunan J. Jadi kita bisa tahu ya bahwa J iris J sama dengan J. Untuk yang B, J gabung J. Anggota himpunan J itu 2, 4, 6. Kita gabungkan lagi dengan 2, 4, 6. Ya, maka hasilnya juga tetap 2, 4, dan 6. Maka J gabung J, himpunan J gabung himpunan J sama dengan himpunan J. Lanjut, untuk sifat yang kedua, sifat identitas. Ada A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A iris semesta sama dengan A. A gabung himpunan kosong sama dengan A. A gabung semesta sama dengan semesta. Nah, kita masuk ke contohnya. Diketahui semesta merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 8. Dan himpunan Y anggotanya 2, 3, 5, 7. Tentukan yang A, Y iris himpunan kosong, yang B, Y iris S, yang C, Y gabung himpunan kosong, yang D, Y gabung S. Kita jawab yang pertama, yang A, Y iris himpunan kosong. Y-nya itu 2, 3, 5, 7. Kita iris dengan himpunan kosong. Maka irisannya berarti kan yang sama. Kalau himpunan Y berarti juga termasuk di dalamnya ada himpunan kosong. Maka Y iris himpunan kosong, hasilnya himpunan kosong. Yang kedua, Y iris semesta. Anggota Y itu ada 2, 3, 5, 7.
anggota semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka irisannya berarti yang sama-sama ada di Y dan sama-sama ada di S, yaitu 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu merupakan himpunan Y. Maka Y iris S sama dengan Y. Lalu yang C, Y gabung himpunan kosong. Himpunannya itu ada 2, 3, 5, 7. Kita gabungkan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong kan termasuk di dalam himpunan Y juga. Berarti kalau digabung ya merupakan 2, 3, 5, 7. Yaitu himpunan Y. Jadi Y gabung himpunan kosong sama dengan Y. Untuk yang D, Y gabung semesta. Y gabung S. Y-nya itu 2, 3, 5, 7. Kita gabungkan dengan semestanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita gabung atau union, berarti kita gabungkan semuanya. Dan yang sama jangan dituliskan 2 kali, tetapi 1 kali saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini merupakan semesta. Jadi Y gabung S sama dengan S. Oke, kita lanjut. Sifat komputatif. Ada 2 juga. A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A iris B sama dengan B iris A. Contohnya, diketahui himpunan P 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan T 1, 2, 3. Tunjukkan bahwa P iris T sama dengan T iris P dan P gabung T sama dengan T gabung P. Kita jawab. Yang pertama, kita harus menunjukkan dulu P iris T sama dengan T iris P. Lalu yang kedua, kita menunjukkan P gabung T sama dengan T gabung P. Kita ke langkah yang pertama, menunjukkan P iris T sama dengan T iris P. Kita perhatikan setiap anggota yang ada di himpunan B dan himpunan T. P iris T-nya berarti 2,3. Kenapa? Karena kan kalau iris itu yang sama. Anggota himpunan P dan anggota himpunan T yang sama hanya 2 dan 3. Jadi P iris T itu 2 dan 3. Begitu juga dengan T iris P. Nilainya juga 2,3. Maka P iris T sama dengan T iris P karena sama-sama 2 dan 3. Lanjut, kita tunjukkan P gabung T sama dengan T gabung P. Kita perhatikan juga anggota himpunan P dan T. Berarti kita dapat P gabung T itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan T gabung P. Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapat kalau P gabung T itu sama dengan T gabung P. Jadi dari 1 dan 2 ini, kita bisa membuktikan bahwa P iris T sama dengan T iris P dan P gabung T sama dengan T gabung P. Oke, kita lanjut untuk sifat asosiatif. Ada 2 juga. Ada A iris B, lalu diiriskan lagi dengan C, sama dengan A iris B iris C. Lalu yang kedua, A gabung B, lalu digabungkan lagi dengan C, sama dengan A gabungan dari B gabung C. Contohnya, diketahui K, A, B, C, D, L, B, C, D, dan M, C, D, E, F, G. Tunjukkan bahwa K iris L, iris M lagi, sama dengan K iris L, iris M. Dan K gabung L digabungkan dengan M, K gabung dengan gabungan L gabung M. Berarti kita jawab, pertama kita tunjukkan dahulu K iris L, iris M sama dengan K iris dari irisan L iris M. K iris L berarti B, C, dan D. K iris L, iris M nya berarti jadi C dan D. Begitu juga dengan LM. L iris M berarti nilainya C sama D. Lalu K iris dengan L iris M, nilainya juga CD. Maka kita dapat K iris L diiriskan lagi dengan M sama dengan K irisan dari L iris M. Lalu yang kedua kita tunjukkan
K gabung L gabung M sama dengan K gabungan dari K gabung dengan gabungan dari L gabung M. Berarti K gabung L-nya itu ada A, B, C, D. Maka kita dapat K gabung L gabung M-nya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Begitu juga dengan sisi kanannya. Maka kita dapatkan hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa K iris L diiriskan lagi dengan M sama dengan K iris dengan irisan dari L iris M, dan K gabung L gabung M sama dengan K gabung dengan gabungan dari L gabung M. Lanjut, kita ke sifat distributif. Ada A iris B gabung C sama dengan A iris B digabungkan dengan A iris C. Dan A gabung dengan B iris C sama dengan A gabung B diiriskan dengan A gabung C. Contohnya, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 2, 4, 6, C 1, 3, 5. Tunjukkan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C, dan A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Berarti kita pertama tunjukkan dulu yang pertama, yaitu A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Berarti B gabung C-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil semua himpunan B dan himpunan C, dan yang sama tidak usah dituliskan. Lalu kita iriskan dengan A, maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Lalu A iris B, berarti yang sama-sama ada di anggota A dan sama-sama di anggota B, yaitu 2, 4, 6. Kalau A iris C sama-sama di anggota A, sama-sama di anggota C, yaitu 1, 3, 5. Lalu A iris B-nya kita gabungkan dengan A iris C, maka hasilnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat kiri dan kanan hasilnya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang kedua, kita tunjukkan A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. B iris C sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada yang sama. Lalu A gabung B iris C, maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu A gabung B sama-sama, berarti gabungan antara A dan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gabung C yaitu gabungan A dan C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau A gabung B iris A gabung C sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Maka A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai sini saja dulu. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan di Google Classroom, dan kirimkan hasil jawaban kalian di Google Classroom juga. Saya tunggu hasil jawaban kalian. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tetap semangat menjalankan PJJ hari ini, dan tetap jaga kesehatan selalu.